Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalah la qaula wala quwata illa billah. Sebelumnya marilah kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillah tentu saja pada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini kita masih bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Tidak lupa di saat aktivitas kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillah tentu saja dengan ucapan-ucapan kita, dan diyakini di hati dan kita buktikan dengan perbuatan kita, yaitu menyempatkan diri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya mau memberikan salah satu mungkin pengalaman di saat dulu saat kita belum mempunyai mesin penetas atau belum membuat mesin penetas. Kita hanya membuat dengan kardus yang untuk menetaskan, dan meskipun persentase dari menetasnya itu sedikit, kita bisa menetaskan. Ini adalah salah satu anak ayam yang mana kemarin itu telurnya itu 10 butir. Kita coba untuk mengulangi atau pengalaman yang dulu, lalu kita share dibagi kepada rekan-rekan, dan ternyata juga bisa menetas. Tetapi dari 10 telur itu yang infertil itu cuma 1, dan yang 3 itu mati di tengah jalan, dan ini sudah menetas 3, dan yang 3 tidak ada retak-retaknya. Jadi saya hanya mempunyai kesimpulan seperti ini mungkin bisa menetas, tetapi tidak sebaik apabila kita pakai termostat ya. Karena termostat itu pengaturannya suhu itu sungguh sangat otomatis, jadi sudah bisa tersimpan dengan baik. Kalau kita pakai kardus seperti ini, lihat, sengaja saya buka kardusnya supaya apa? Supaya suhu yang ada di ruangan ini tidak terlalu panas. Tapi kita juga selalu memantaunya. Kadang karena ini pakai kardus yang ukurannya kecil, ini paling panjang 25 dan lebarnya itu 15 mungkin. Kita taruh telur 10. Kita juga memberi nampan di bawahnya, dan kita kasih ram itu biar keadaannya seperti di mesin aslinya. Tetapi yang membedakan adalah tanpa adanya termostat, sehingga suhu pengaturannya kita mainkan dengan hanya lampu. Apabila suhu itu terlalu tinggi, kita lihat di termometer kayu ini, apabila melebihi 38 kita naikkan, kalaupun kurang dari 38 kita turunkan. Dan kita tidak pakai hygrometer, jadi untuk tekanan kelembapan tidak pernah memakai, karena kita pokoknya selalu kita isi gitu. Dan ternyata memang persentase untuk menetasnya itu bisa, tetapi juga sedikit, karena yaitu tadi kekurangan dari
menetaskan di kardus tanpa termostat ya, kalau tidak kepanasan mungkin suhunya kurang panas sehingga menyebabkan banyak yang gagal. Karena apa? Di saat peneropongan itu yang satu infertil, maka saya ambil. Nah, yang fertil itu cuma 9. Tetapi di tengah perjalanan ternyata 3 butir telah gugur. Artinya mati dalam perjalanan. Entah itu kualitas telur yang rendah ataukah suhu yang terlalu tinggi karena termostat yang untuk pengaturan tidak ada. Jadi yang mengatur hanya kita. Di saat kita di saat kita lalai mungkin terlalu tinggi, tetapi kalau kita ingat kita akan pantau itu, kalau ketinggian ya kita naikkan ini bolam, dan kalau terlalu rendah ya kita dekatkan itu bolam. Dan mungkin di saat kita lengah atau mungkin di malam hari atau kita sedang bekerja ternyata suhunya naik, nah ini menyebabkan telurnya ada yang gugur. Dan yang 3 ini ternyata belum retak-retak juga, meskipun yang menetas itu sudah kering ya. Jadi kalaupun sudah kering gini biasanya yang lain sudah retak, tetapi ini tidak ada yang retak. Mungkin kalaupun nanti diteropong itu masihkah ada pergerakan ataukah tanpa ada pergerakan. Nah, itu semua nanti kita akan mencoba untuk meneropong. Kalaupun menetasnya 3 berarti ya bisa menetaskan dengan sebuah kardus, tetapi persentase atau keberhasilannya itu juga kurang baik. Oleh karena itu mungkin lain kali kita akan coba menetaskan di kardus dengan menggunakan termostat. Mudah-mudahan dengan adanya termostat ini maka kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Ini hanyalah sekedar sharing-sharing tentang pengalaman kita. Kesimpulan dari video ini adalah seandainya kita menetaskan, berusahalah untuk memakai termostat, karena termostat itu adalah jantungnya mesin penetas. Seandainya pun tidak punya, kita juga bisa hanya dengan seperti ini. Yang bawah kita kasih air, lalu kita kasih kawat ram biar tidak tercebur, atau mungkin dipakai gergaji kayu langsung kasih air. Tetapi saya memilih pakai model yang lain karena kebanyakan orang kan memakai dengan gergaji kayu. Kalau pakai kardus, kita coba pakai seperti di mesin penetas yang aslinya tapi tanpa termostat, dan hasilnya pun juga bisa menetas meskipun dari persentase telurnya menetasnya sangat rendah, karena memang mungkin ada yang mati karena kepanasan atau apa, tetapi nggak apa, yang penting bisa menetas. Nah, ini adalah salah satu mungkin bagi rekan-rekan yang di rumah mempunyai indukan yang mungkin indukannya mati, bisa dicontoh seperti ini, cuma kardus dan higrotermometer. Lalu kita jangan menutup, karena kalau menutup
itu sangat panas karena memang boxnya kardus itu sangat kecil, maka saya buka. Dengan demikian maka akan bisa, pokoknya tidak terlalu panas. Mungkin hanya itu saja sharing-sharing kita tentang menetaskan di sebuah kardus yang ternyata bisa, meskipun persentasenya sedikit, tetapi kalau kita coba lagi dengan metode yang benar mungkin bisa menjadi lebih baik persentasenya untuk menetas. Terima kasih. Tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali di konten-konten selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nyatakan top jos karena memang tanpa alat apapun bisa menetas.